Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sosok filsuf terkenal sebagai Bapak Ilmu Pengetahuan, guru dari Raja Alexander. Namun, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa like video ini, dan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari channel ini. Terima kasih. Aristoteles mendapat julukan sebagai Bapak Ilmu Pengetahuan. Aristoteles adalah orang pertama di dunia yang dapat membuktikan bahwa bumi ini bulat. Pembuktian yang dilakukannya dengan jalan meliah gerhana. 10 jenis kata yang dikenal orang saat ini seperti kata kerja, kata benda, kata sifat dan sebagainya merupakan pembagian kata hasil pemikirannya. Dia jugalah yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Hasil karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Latin, Arab, Itali, Perancis, Ibrani, Jerman dan Inggris. Aristoteles lahir di Stagira, kota di wilayah Chalcidice, Tracia, Yunani, dahulunya termasuk wilayah Makedonia Tengah, tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya adalah tabib pribadi Raja Amintas dari Makedonia. Pada usia 17 tahun, Aristoteles menjadi murid Plato. Belakangan ia meningkat menjadi guru di Akademi Plato di Athena selama 20 tahun. Aristoteles meninggalkan akademi tersebut setelah Plato meninggal, dan menjadi guru bagi Alexander Agung dari Makedonia. Saat Alexander berkuasa pada tahun 336 sebelum Masehi, ia kembali ke Athena. Dengan dukungan dan bantuan dari Alexander, ia kemudian mendirikan akademinya sendiri yang diberi nama Lyceum, yang dipimpinnya sampai tahun 323 sebelum Masehi. Perubahan politik seiring jatuhnya Alexander menjadikan dirinya harus kembali kabur dari Athena guna menghindari nasib naas sebagaimana dulu dialami Socrates. Aristoteles meninggal tak lama setelah pengungsian tersebut. Aristoteles sangat menekankan empirisme untuk menekankan pengetahuan. Filsafat Aristoteles berkembang dalam 3 tahapan. Yang pertama ketika dia masih belajar di Akademi Plato ketika gagasannya masih dekat dengan gurunya tersebut, kemudian ketika dia mengungsi, dan terakhir pada waktu ia memimpin Lyceum mencakup 6 karya tulisnya yang membahas masalah logika, yang dianggap sebagai karya-karyanya yang paling penting. Selain kontribusinya di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, ilmu alam dan karya seni. Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Karyanya ini menggambarkan kecenderungannya akan analisis kritis, dan pencarian terhadap hukum alam dan keseimbangan pada alam. Berlawanan dengan Plato yang menyatakan teori tentang bentuk-bentuk ideal benda, Aristoteles menjelaskan bahwa materi tidak mungkin tanpa bentuk karena ia ada. Pemikiran lainnya adalah tentang gerak di mana dikatakan semua benda bergerak menuju satu tujuan, sebuah pendapat yang dikatakan bercorak teologis. Karena benda tidak dapat bergerak dengan sendirinya maka harus ada penggerak di mana penggerak itu harus mempunyai penggerak lainnya hingga tiba pada penggerak pertama yang tak bergerak. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.